limba itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah. Kasus penyekapan 3 pekerja percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat terus bergulir. Salah satu korban Tegar Saputra 25 tahun, buka suara terkait tudingan atasan yang menyebut dirinya mencuri dan merugikan perusahaan senilai 230 juta rupiah. Dalam keterangannya di kediaman kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu 1 Juli, Tegar mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian terhadap limbah plat cetak yang sudah tak terpakai di tempat kerjanya. Tegar menyebut bahwa uang dari barang curian itu digunakan untuk keluarganya yang berobat. Namun Tegar membantah tuduhan sang atasan yakni Martin bahwa dirinya telah berulang kali melakukan tindak pencurian limbah perusahaan. Menurutnya Martin memaksa Tegar untuk mengakui sudah melakukan pencurian sebanyak 10 kali. Ia menegaskan bahwa nilai limbah yang diambil tidak sebanding dengan tuduhan kerugian yang dialamatkan kepadanya bersama 2 rekan kerja, yakni Adit Saputra dan Rafli Jailani. Menurut korban, limbah plat yang diambil nilainya hanya sekitar Rp200.000. Namun sang atasan menuding ketiganya telah merugikan perusahaan hingga Rp230 juta. Setelah melakukan negosiasi, ketiganya kemudian diminta membayar ganti rugi senilai Rp150 juta atau masing-masing Rp50 juta. Namun Tegar mengaku ia dan keluarga belum mampu untuk memenuhi tuntutan pembayaran ganti rugi tersebut. Tak cukup hanya ganti rugi, adik dari sang atasan bernama Albert juga turut mengancam korban. Albert mengaku akan mematahkan tangan korban jika denda senilai Rp50 juta tersebut tidak dibayarkan. Tegar mengaku telah bekerja sebagai pekerja lepas di perusahaan tersebut selama sekitar 2 tahun. Selama bekerja, ia hanya menerima gaji senilai Rp500.000 per bulannya tanpa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Tegar, perusahaan tempatnya bekerja memperkerjakan lebih dari 100 orang. Ia juga menyebut pemilik perusahaan mengelola beberapa usaha percetakan dengan nama yang berbeda-beda. Awalnya tuh saya dituduh mencuri limbah bekas plat itu. Nah, udah gitu dari tanggal itu saya langsung udah adanya kekerasan terhadap diri saya, menggunakan kabel tis itu dan sama teman-teman saya itu. Nah, dari pihak pelaku ini menyuruh saya mau bawa saya ke rumah saya itu. Lalu sesampainya di rumah saya langsung diarak-arak sama pihak mereka hingga warga sekitar sini tahu. Yang diminta tebusan 50 juta itu gimana? Itu kalau 50 juta itu jadi per satu orang itu, Pak. Satu orang diminta 50 juta. 50 juta. Jadi, hanya mengambil limbah loh. Limbah daripada plat yang harganya 200 ribuan. Ini ada lagi juga unsur pemerasan, ya. Kalau boleh tahu, uangnya buat diambil itu buat apa? Waktu itu saya lagi ada kebutuhan, Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan keluarga saya, jadi saya harus. Kenapa? Mau ke dokter? Iya, buat ke dokter. Jadi ada adik saya atau keponakan saya gitu sakit, jadi dia lagi butuh biaya. Mas, jadi sebenarnya udah berapa kali kejadian Mas mungkin mengambil limbah? Kalau mengambil limbah itu baru sekali. Yang lain nggak pernah? Yang lain nggak pernah, tapi saya dipaksa mengakui 10 kali. Diminta ganti rugi 50 juta. Sudah memberi berapa atau bagaimana? Kalau dari pihak keluarga saya belum, namun kalau untuk keluarga Adit sudah menyetorkan ke pelaku 50 juta dan teman saya si Rafli 5 juta ke pihak pelaku. Yang meminta itu siapa? Kalau yang 50 juta itu dari pihak ownernya tersebut, Pak. Owner, siapa namanya? Si Martin ini. Mintanya bagaimana, Mas? Kalau untuk memintanya saya kurang tahu, soalnya mintanya langsung ke pihak keluarganya si Adit, bukan ke saya. Mas, ada ancaman nggak, Mas? Misalnya Mas nggak ngasih 50 juta akan dilakukan seperti Ada, itu ada ancaman. Jadi dari salah satu adiknya si owner ini, dia bilang kalau misalkan saya tidak membayarkan uang tebusan 50 juta, dia minta kompensasi dari saya, tangan saya mau dipatahin. Yang ngomong gitu siapa? Adiknya si owner ini, si Albert itu. Dan teman-teman saya pun juga sama, dapat ancaman seperti itu. Sekarang kerja di mana? Kamu ikut saya aja deh, kerja sama saya. Ntar saya kerja sama saya aja, ya. Lalu biar selesai dulu, nanti ikut saya di. Kasus penyekapan terhadap 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat menuai banyak atensi dari publik. Bahkan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memantau langsung perkembangan kasus pada Rabu 1 Juli.
Dalam kunjungan ke rumah korban di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Said Iqbal menawari Tegar bekerja di kantornya setelah seluruh proses hukum selesai. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, yakni rekan Elga Hikari. Bagi rekan Elga, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus penyekapan karyawan percetakan di Jakarta ini? Ya, Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada, kasus penyekapan yang dialami 3 karyawan percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat memang menyorot perhatian publik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga turut memantau kasus yang tengah viral di media sosial ini, di mana Presiden Prabowo Subianto mengutus penasehat khusus bidang ketenaga kerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal untuk mendatangi ke rumah salah satu korban yang disekap yang bernama Tegar Saputra di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Dalam kunjungannya ke rumah Tegar, Said Iqbal juga sempat berbincang begitu dengan ayahanda Tegar terkait kasus yang dialami pemuda 25 tahun tersebut. Dan dalam kunjungan tersebut, Said Iqbal memastikan bahwa negara memastikan terus memonitor kasus ini untuk diusut hingga tuntas, termasuk para pelakunya di proses hukum sesuai hukum yang berlaku, tidak ada kata damai begitu. Demi merupakan pesan yang disampaikan Said Iqbal dari Presiden Prabowo Subianto kepada pihak keluarga korban. Dan Said Iqbal juga mengajak begitu Tegar bersama 2 korban lainnya untuk bekerja begitu di kantor Said Iqbal sendiri begitu untuk mendapatkan pekerjaan baru setelah ketiga korban ini dipastikan tidak mendapatkan pekerjaan setelah kasus penyekapan yang dialaminya viral di media sosial dan diproses oleh hukum Arin. Oke, rekan, tadi disebutkan jika penasihat Presiden Said Iqbal menawarkan pekerjaan kepada Tegar. Bagaimana dengan nasib 2 korban lainnya, rekan? Ya, memang bukan hanya Tegar saja yang ditawarkan pekerjaan langsung oleh Said Iqbal. 2 korban lain yakni atas nama Adit Saputra dan juga Raffi Jailani yang saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit, dipastikan juga mendapat pekerjaan. Hal itu disampaikan Said Iqbal kepada kuasa hukum 3 korban yang turut mendampingi ketika Said Iqbal datang ke kediaman Tegar Saputra di kawasan Kebon Jeruk, di mana untuk pekerjaan apa yang diberikan kepada 3 korban penyekapan ini saya tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya meminta nantinya ketiga korban ketika masalah kasus penyekapan ini sudah selesai bisa langsung datang ke kantornya di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat untuk membicarakan pekerjaan apa yang akan diberikan. Namun ia memastikan bahwa gaji yang akan diberikan kepada 3 karyawan ini yakni sesuai dengan UMP DKI Jakarta, yakni 5,8 juta. Hal itu lantaran Said Iqbal kaget ketika Tegar Saputra mengaku yang sudah 2 tahun bekerja di percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat yang menjadi lokasi ia disekap, selama ini hanya digaji sebesar 500.000 per bulannya. Untuk itu Said Iqbal memastikan bahwa selain mendapatkan upah minimum provinsi 2026 sebesar 5,8 juta, ketiga karyawan nanti juga mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja, termasuk mendapatkan BPJS baik itu kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Arin. Baik, terakhir rekan Elga, bagaimana pengakuan dari korban ini soal keterangan atasannya yang menuding Tegar bersama 2 rekannya merugikan perusahaan hingga ratusan juta rupiah? Ya, dalam pertemuan didampingi oleh Said Iqbal, Tegar memang diberikan kesempatan berbicara, termasuk menjelaskan duduk perkara yang dialaminya hingga akhirnya ia dipasung selama 21 hari di gudang percetakan tempat ia bekerja, di mana Tegar mengaku bahwa ia memang mengambil, namun yang diambil bukan plat besi yang baru, yakni yang ia ambil hanya limbah plat besi yang menurutnya itu memang sudah tidak dipakai dan biasanya memang dijual diloakin begitu oleh para pekerja di percetakan tersebut, di mana plat besi yang saat itu dijual oleh Tegar bersama 2 rekannya yakni Adit dan juga Rafli begitu dijual seharga 700.000. Namun hal itu diketahui oleh pihak pemilik percetakan hingga akhirnya mereka meminta ketiga pelaku ini ataupun 3 karyawan ini mengembalikan uang 700.000 tersebut. Namun dari ketiganya hanya dikembalikan 500.000 sehingga kurang 200.000. Namun hal itu membuat pelaku marah dan juga berdasarkan penuturan yang juga disampaikan oleh kuasa hukum ketiga korban bahwa saat itu ketiga korban tersebut langsung diinterogasi oleh pemilik percetakan hingga ada hitung-hitungan yang mereka juga tidak tahu dari mana asalnya. Disebutkan bahwa akibat ulah ketiganya perusahaan mengalami kerugian sebesar 230 juta. Hal itu membuat ketiga pelaku pun disekap begitu sebelum bisa membayar ganti rugi, dan ketika keluarganya dimintai ganti rugi terjadi negosiasi hingga akhirnya pihak percetakan menurunkan uang dari 230 juta menjadi 150 juta, di mana masing-masing karyawan ini dimintai membayar 50 juta dan diberikan tenggat waktu untuk segera membayar. Satu karyawan memang sudah membayar sebesar 50 juta atas nama
Adit dan salah satu karyawan lagi yakni bernama Raffi sudah membayar 5 juta, namun keduanya sama sekali belum dilepaskan hingga akhirnya keluarga dari salah satu karyawan ini melapor kepada LBH yang akhirnya mendatangi lokasi gudang dan melakukan seperti yang viral di media sosial, yakni menggeruduk ataupun mendatangi gudang tersebut dan membebaskan ketiga karyawan hingga akhirnya pihak kepolisian pun menangani kasus ini dan saat ini sudah ada 7 tersangka yang ditangkap dan diproses hukum di Polres Metro Jakarta Pusat, meskipun memang pihak pemilik percetakan akhirnya melaporkan balik ketiga karyawan kasus pencurian, namun polisi memastikan bahwa laporan bisa dilayangkan oleh pihak pemilik percetakan dan juga laporan dugaan penyekapan ini berjalan sendiri-sendiri. Artinya ketika polisi memproses kasus laporan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan tidak membuat laporan penyekapan yang sedang ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat ini terhenti, dan polisi memastikan kasus dugaan penyekapan ini masih terus akan berlanjut sampai ke tahap selanjutnya, begitu Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Elga atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Bapak, saya khusus jadi Bapak, jadi orang Udah angkat tangan saya dikata saudara saya mau punya saya pulang paksa saya diketes terus. Dan kami memang orang Nepal, kata dagang saya maksa kali juga bingung. Iya. Saya tinggal istri udah 9 tahun. Iya. Ini ada tulang bungkus saya apa, ada kecil tiap hari sama akan saya kirim. Iya. Sabar. Ada berapa anak Bapak? 4. Ini yang keberapa, Adit? Yang ketiga. Pokoknya negara akan melindungi rakyatnya, Pak. Melindungi Bapak, melindungi Adit. Itu persen, Pak. Pesan Presiden Pak Prabowo. Salam cinta dari dia. Nggak usah takut, Pak. Lagi gajinya cuma 500.000 itu kelewatan. Insya Allah Tuhan kasih kerjaan yang lebih bagus. Amin. Ya. Nanti Bang Petrus akan bantu. Siap. Nanti koordinasi terus dengan saya. Siap, Pak. Kita akan jaga. Siap. Ya. Saya nanti akan menghadap Pak Kapolri untuk sungguh-sungguh mendapatkan keadilan. Ya. Saya bikin demo pas nama saya sakit 3 hari kemarin Pak. Lulus SMA ya? Oke. Sekarang kerja di mana? Kamu ikut saya aja deh, kerja sama saya. Ntar saya kerja sama saya aja. Ya. Lalu biar selesai dulu. Siap, Nanti ikut saya di PKP ya. Siap. Ikut di kantor saya aja kerja. Biar Bapak punya penghasilan. Saya gaji upah minimum. Ya. 5,8. Siap. 5,8 juta kan upah minimum. Ya. Dan ini sekali lagi salam dari Pak Presiden Prabowo yang peduli. Saya datang ke sini justru disuruh. Saya minta izin tadi. Ya. Makan dipukulin dikeroyok sampai mengeluarkan darah 3 hari tidak pernah diobati. Khusus si Tegar diperlakukan luar biasa. Oh, yang paling berat disiksa dia. paling sampai kakinya Tapi luka. kenapa ini malah masuk rumah sakit? Tegar Ya, masuk rumah dia sakit. kurus kan tidurnya di itu Bapak, di ubin. Ada paru-paru Mungkin. Jadi bapaknya ini sudah pasrah sebetulnya dengan owner. Udahlah, lebih bagus anak saya diserahkan ke polisi biar dia menjalankan hukuman di Dia lapas. ikut kerja sama saya. Ya. Insya Allah kita bayar upah minimum di kantor saya di Tamrin ya. Siap. Ntar kita komunikasi lagi Siap, tadi Bapak. sama Lumis ya. Siap. Masukin ke itu di lapas. Ya. Siap. Dan masuk ke BPJS. Termasuk yang Kedua. di sana masuk ke BPJS. Dan diurus. Siap, Bapak. Pak, saya mohon pamit. Ada satu kegiatan lagi. Pokoknya kalau ada apa-apa kita komunikasi. Siap. Terima kasih. Salam hormat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Bapak. Beliau cinta rakyat. Tadi nggak dibuat-buat. Beliau cinta rakyat. Saya minta izin tadi langsung beliau pergi. Ya. Oke ya. Siap, Bapak. Makasih ya. Terima kasih, Sampai jumpa Bapak. ya. Siap, Sampai Bapak. terus. Siap. Sehat selalu ya. Siap, Oke, Bapak. makasih ya. Siap. Jaga Makasih ya. kesehatan. Makasih ya.